Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Hidayah M, mahasiswa IAIN Parepare Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dengan NIM 22202038862088045. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan kecakapan. Nah, sebelum masuk ke dalam inti materi, sebaiknya kita ketahui dulu, apa sih pengembangan kecakapan ini? Nah, pengembangan kecakapan siswa adalah suatu proses upaya menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan kemampuan, kepandaian, dan kemahiran siswa dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya adalah strategi pengembangan kecakapan dalam pembelajaran. Secara fitrah, dimensi manusia adalah jasad, akal, dan ruh. Ketiga dimensi ini harus dijaga secara seimbang. Jika yang terpelihara hanya fisiknya saja, sedangkan akal dan ruh tidak diperhatikan, maka manusia seperti itu hanya kuat fisik atau jasmaninya, sedangkan hatinya kering dan gersang, dan akalnya pun tidak berkembang sebagaimana seharusnya manusia memiliki kelebihan potensi akal. Begitu juga orang yang diasah otaknya saja sementara fisik dan kerohaniannya tidak diperhatikan. Maka manusia itu ibarat orang pintar dengan teori-teori ilmu pengetahuan, tetapi jasad sakit tak terawat, jiwa dan rohaninya tidak tentram pula. Adapun fase dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada fase motivasi, yaitu memberikan kesadaran kepada siswa tentang tujuan yang harus dicapai, sehingga siswa bersedia untuk melibatkan diri dalam suatu kegiatan, sebab akan memberikan motivasi bagi siswa untuk berusaha dan memeras otaknya sendiri. Kalau kadar motivasinya lemah, maka siswa cenderung membiarkan permasalahan yang diajukan tanpa ada usaha untuk menyelesaikannya. Jadi, peran guru di sini adalah memberikan motivasi belajar bagi siswa dan mengingatkan akan tujuan yang harus dicapai. Nah, yang kedua, ada fase menaruh perhatian, yang mana siswa memperhatikan unsur-unsur yang relevan untuk membentuk pola-pola konseptual tertentu dengan memperhatikan hal-hal yang dipelajari sehingga konsentrasi terjamin. Yang ketiga, ada fase pengelolaan, yang mana siswa mampu memahami informasi yang didapat dalam jangka pendek dan mengelola informasi tersebut untuk diambil manfaatnya. Di mana hal ini siswa harus mengingat kembali siasat atau cara yang pernah digunakan, sehingga terpilih siasat yang mana yang cocok untuk problem atau masalah ini. Kalau tidak bersedia, maka siswa harus kreatif, menciptakan ide baru paling tidak mengarah kepada tujuan yang dimaksud. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ada fase umpan balik, yaitu mendapatkan konfirmasi yang tepat atau tidaknya penyelesaian yang dikemukakan. Karena komunikasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi siswa untuk berusaha keras untuk memeras otak pada kesempatan lain. Yang mana fase-fase tersebut dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang mana Gadde dalam bukunya mengemukakan penyempurnaan rangkaian dalam fase proses belajar siswa yang tersebut di atas, yaitu pertama ada perhatian. Siswa khusus memperhatikan hal yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, menyadari tujuan belajar, yaitu siswa sadar akan tujuan instruksional dan bersedia melibatkan diri. Yang ketiga, menggali, yaitu siswa mengingat kembali dari ingatan jangka panjang
apa yang sudah diketahui, dipahami maupun dikuasai tentang pokok bahasan yang sedang dipelajari. Yang keempat, yaitu berprestasi selektif, yaitu siswa mengganti unsur-unsur dalam perangsang yang relevan bagi pokok bahasan. Yang kelima, yaitu mengolah informasi, yakni siswa memberikan makna pada pola konseptual dengan membuat informasi sungguh berarti, antara lain dengan menghubungkannya dengan informasi yang lama yang sudah digali dari ingatan jangka panjang. Yang keenam, yaitu menggali informasi, yaitu siswa membuktikan melalui suatu prestasi kepada guru dan diri sendiri bahwa pokok bahasan telah dikuasai. Yang ketujuh, mendapatkan umpan balik atau feedback, yaitu siswa mendapat pengetahuan melalui guru kalau prestasinya tepat, mendapat koreksi kalau prestasinya salah. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, memantapkan hasil belajar, yaitu siswa mengerjakan berbagai tugas untuk mengakarkan hasil belajar. Siswa mengadakan transfer belajar dan siswa mengulang-ulang kembali. Itulah tadi materi singkat yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ucapan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.